Tiba saatnya kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita mau angkat satu nyanyian. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kau yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, amin. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu Tuhan, rencana indah bagiku, amin. Kau ada di setiap jalanku, hati kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Oh, haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Oh, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, amin. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Oh, Kaulah yang kupandang selama hidup kami, selama
berdiri di hadapan Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang mengasihi. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa memulihkan setiap kami. Amin. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada Tuhan, Kau ada di setiap jalan kami. Oh, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari dengan satu kerinduan kita mau katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagi aku. Kaulah yang ku pandang Tuhan, Kaulah yang ku pandang. Selama hidupku mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu Yesus, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau dimuliakan, Engkau yang memberkati kami. Kamilah anak-anak-Mu, anak-anak ketebusan. Oleh kuasa darah Yesus kami diangkat. Kami diangkat menjadi anak. Kami percaya Tuhan menolong dan memberkati kami. Hari ini biarlah firman-Mu ditabur di tanah hati yang baik, sehingga bertumbuh dan berbuah-buah. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya bersama istri sampaikan salam. Saya beri hari ini tema khotbah saya, waktunya untuk bangun, waktunya untuk makan. Ya, jadi bangun dan makan. Ya, waktunya bangun dan waktunya makan. Mungkin kita heran, dari mana ini ayatnya? Bangun dan makan. Ya, bangun dan makan. 1 Raja-Raja 19 ayat 7 sampai 8. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, bangun, makanlah. Makanlah. Ya, itu diberitahu oleh malaikat kepada Elia. Ya, Elia ini siapa? Manusia biasa tapi luar biasa dipakai Tuhan. Habis membuat KKR besar, ya, api turun dari langit membakar korban yang dipenuhi dengan air yang tidak mungkin terbakar. Tapi api menyambar korban itu sampai habis. Bayangkan mezbah yang dipenuhi dengan air, ya, korban bakaran itu sudah basah. Tidak mungkin untuk korban itu bisa terbakar. Tidak mungkin. Luar biasa Elia, api turun, makan semua habis itu korban kepada Tuhan. Tapi sesudah itu, ya, sesudah mengalahkan 450 nabi Baal, maka Elia menghadapi seorang perempuan
yang namanya Isabel, istrinya Ahab. Ya. Maka Elia patah semangat, minta mati, lebih baik mati saja. Ya, nah, itu yang Elia minta. Dan ketika dia putus asa mau mati, maka Tuhan datang melalui malaikat. Ayo bangun, makanlah. Ya, bangun dan makanlah. Lanjut baca. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Perjalanan kita masih jauh. Tapi sebenarnya datangnya Tuhan sudah mendekat di ambang pintu. Terus. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Lalu makan, lalu minum. Terus. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Hanya oleh kekuatan makanan itu. Maka Elia berjalan 40 hari 40 malam. Tidak berhenti. Sampai di mana? Sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Gunung Horeb. Kekristenan bukan hanya sekedar di dunia ini mencari nafkah, diberkati. Lalu sesudah diberkati kita buat apa? Lalu kita hadiri tempat ibadah, lalu kita dengar firman dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kita selesai. Tidak. Tuhan katakan bangun, makan, bangun dari tidur, jangan tidur rohani, bangun dan makan. Sebab perjalanan kita bukan dunia. Bukan hanya di gereja. Bukan hanya di dunia ini kita buat KKR atau buat apa. Tapi itu semua sarana bagi kita jemaat Tuhan. Untuk mengerti bahwa kita ini punya perjalanan ke gunung Allah. Gunung Horeb. Dan itu ditempuh oleh Elia 40 hari 40 malam tidak berhenti. Jalan terus. Nah, tujuan kekristenan apa? Yerusalem baru. Itu perhentian kekal. Di bumi ini banyak tangisan, banyak air mata, banyak perdebatan, banyak pertengkaran, banyak hal yang tidak membuat damai sejahtera. Tapi nanti Tuhan sediakan satu perhentian kekal, satu perhentian yang dimana di sana tidak ada air mata, tidak ada duka cita, tidak ada orang berkabung. Di mana? Yerusalem baru. Semua gereja. Yang saya sebut gereja itu semua orang Kristen. Semua orang yang ditebus oleh darah Yesus. Tidak peduli dari sinode apapun dia. Semua kita mengarah ke Yerusalem baru. Itu perhentian. Bukan dunia. Karena itu Tuhan berkata, jangan kamu melekat dengan dunia. Carilah perkara atas bukan di bumi. Di bumi ngengat karat pencuri datang mencuri dan membongkar. Kumpulkan harta di sorga. Ini yang betul. Ini firman yang mengarahkan kita makan, bangun sampai ke tempat tujuan. Perhentian kekal. Sesudah itu Wahyu 22 sudah selesai. Nggak ada apa-apa dunia. Sementara surat Yohanes mengatakan sedang tenggelam, dunia itu tenggelam. Dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup jumawa. Ya. Jadi dari pengalaman Elia manusia biasa ini, kita belajar, kita juga manusia biasa. Nggak ada orang hebat, nggak ada super. Gak ada pendeta yang spesial, gak ada. Di mata Tuhan sama. Ya, gak ada hamba Tuhan yang hebat luar biasa langsung kita agungkan. Salah. Gak boleh. Tuhan tidak suka. Tuhan yang diagungkan. Itu yang Tuhan ingin. Kalau ada hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa, hormati dia. Alkitab mengatakan dalam 1 Timotius 5, hormati 2 kali. Ya,
Tapi bukan segalanya pasti sudah benar. Apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, itu semua benar. Kita ikut saja. Bahaya. Ya, saya bisa salah, manusia biasa. Elia manusia biasa. Yakobus mengatakan Elia manusia biasa. Baca dulu 1 Raja-Raja tadi, pasal 19, ayat 1 sampai 4. Terutama ayat 4, perhatikan. Elia ke Gunung Horeb. Ya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, Ya. maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, Ya. beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ya, terus. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ya, terus. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ya. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Ya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Coba Elia ini hebat toh. Apa bisa turunkan api dari langit itu? Dewa-dewa, abdi Baal tidak bisa menurunkan api dari langit. Apalagi korban bakaran itu semua sudah basah. Mustahil terbakar. Hebat tidak Elia? Hebat. Sehebat-hebatnya Elia manusia biasa. Hadapi satu perempuan namanya Isabel. Dia bilang lebih baik aku mati saja. Coba. Mau dibunuh. Dia dengar itu, dia lari. Dia tidak mau mati di tangan Isabel. Lalu dia bilang, Tuhan cabutlah nyawaku. Ya. Baca terus. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Makan, ya kan? Nah, kalau kita baca terus, oleh kekuatan makan itu, Elia berjalan 40 hari non-stop. 40 hari, 40 malam. Sampai di mana? Gunung Allah. Ya. Jadi Elia manusia biasa. Yakobus 5. Nah, saya membuktikan Elia itu manusia biasa. Bukan manusia luar biasa. Yakobus. Pasal 5. Ayat 17. Baca baik-baik. Elia adalah manusia biasa. Elia manusia biasa. Sama seperti kita. Sama-sama kita. Sama saya. Sama Dr. May. Sama Novel. Sama Ken. Sama Arthur. Yo. Sama dengan Samson. Pak Samson polisi. Ya, sama dengan tamu saya ini Bon dengan Ebi. Ya, sama. Kita makan berapa kali sehari. Kalau masih muda 4 kali mungkin bisa, 5 kali. Tapi kalau sudah mulai tua, macam saya makan kurang, tidak banyak lagi. Kalau mau makan kenyang juga tidak enak, sesak. Ya, kadang sudah malam saya makan sedikit sekali. Tidak makan banyak saya. Manusia biasa. Darah, daging, dicubit sakit. Ya. Kalau udara lagi tidak nyaman, pilek. Ya. Sekarang mesti pakai masker, pengaman. Ya, sama saja semua kita. Dokter juga begitu. Jadi kita tidak boleh mengagung-agungkan Nabi. Nabi Elia hebat, puji Tuhan. Tuhan bilang manusia biasa. Hormati.
orang yang dipakai Tuhan. Tapi bukan dikultus individukan. Apa yang dia katakan 100% benar. Nah, yang benar kalau itu firman Tuhan yang bisa kita baca. Ya, 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya Ya. patut dihormati 2 kali lipat. Hormati 2 kali. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Ini orang hormati 2 kali. Kalau baik, tapi sang hidupnya baik, pelayanannya baik, firman Tuhan yang disampaikan baik, hormati. Bukan diagung-agungkan, dikultuskan sampai apapun yang dia salah katakan itu sudah pasti betul. Tidak. Elia manusia biasa. Hebatnya luar biasa. Elia itu memperbaiki mezbah Tuhan. Bangsa Israel sudah menyembah berhala. Karena rajanya punya istri seorang apa? Seorang penyembah Baal. Karena itu jadi pasangan jangan sembarang menikah. Rasul Paulus mengatakan jangan jadi pasangan yang tidak berimbang. Ya, tidak berimbang dengan orang yang tidak percaya. Apa hubungannya bait Allah dengan berhala? Nah, Raja Ahab ini sudah keliru. Dia menikah kawin dengan apa? Penyembah Baal. Punya nabi 450 nabi Baal. Bayangkan. Orang biasa pikir menikah itu gampang-gampang. Tidak. Kalau tidak cocok, cerai. Kawin lagi. Tidak cocok, cerai. Kawin lagi. Tidak seperti itu. Sebelum menikah, sembahyang baik-baik. Dulu saya bersama istri, ya, termasuk orang sembarang menikah. Karena belum beriman, saya belum lahir baru walaupun saya orang Kristen. Istri saya bukan orang Kristen. Saya orang Kristen. Dia bukan. Jadi namanya menikahnya awal tidak. Tapi oleh kemurahan Tuhan. Kurang lebih cuma menikah 4 tahun atau 5 tahun. Tuhan bawa saya lahir baru. Bertobat. Jadi manusia baru. Saya bawa istri saya. Dari bukan orang Kristen. Jadi orang Kristen. Bahkan bisa melayani jadi hamba Tuhan. Bersama dengan saya. Jadi jangan menikah sembarang. Ya, yang belum menikah ini ya. Oh, ganteng. Opa. Itu dia ganteng sekali, opa. Banyak uangnya lagi. Ya, coba lihat. Matanya itu bercahaya, opa. Waduh. Terus siapa namanya? Dan cepat-cepat ya. Lebih baik menyesal lebih dahulu daripada menyesal kemudian. Kalau bukan kemurahan Tuhan, kita tidak akan hidup bersama sampai sekian puluh tahun. Pernikahan itu tidak mudah. 2 itu menjadi 1. Tidak sama ini karakter, tidak sama. Ada yang suaminya kalem, ada istrinya itu, ada sebaliknya suaminya istrinya yang kalem. Kalau bukan firman Tuhan, nggak mungkin bertahan. Itu pernikahan. Kenapa sampai bangsa Israel jatuh dalam penyembahan berhala? Karena istrinya Ahab punya 450 nabi Baal. Mezbah yang harusnya dipersembahkan kepada Allah pencipta itu sudah diruntuhkan. Mereka menyembah berhala. Datang Nabi Elia dipakai Tuhan. Ini cuma dipakai Tuhan. Kalau tidak dipakai Tuhan, manusia biasa debu tanah, tidak ada apa-apa. Nah, dipakai Tuhan memperbaiki mezbah.
Dia susun lagi 12 batu. Itu lambang bangsa Israel, 12 suku. Dia memperbaiki susunan batu itu, disusun 12 suku Israel. Sama dengan sekarang ini. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel supaya menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Itu sama dengan Tuhan punya mau hari-hari ini. Gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen menjadi satu kesatuan. Kesatuan itulah yang akan membangun banyak kehidupan. Jangan pecah-pecah tubuh Kristus. Tuhan berkemurahan, kasih saya pandangan seperti itu. Ya. Jadi Elia manusia biasa. Ingat itu satu. Tidak boleh kita kultus individu, satu pribadi. Siapapun dia, dipakai atau tidak dipakai. Tidak boleh. Yang harus kita agungkan Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja. Amin. Itu. Ya, manusia biasa. Buktinya manusia biasa ini walaupun bisa turunkan api dari langit, ternyata apa? Putus asa, minta mati. Cabutlah nyawaku Tuhan. Gara-gara siapa? Gara-gara Raja Ahab. Kawin dengan siapa? Isabel. Ya. Jangan karena sudah berumur anak saya, ya sudahlah, sembarangan saja, jangan. Jangan ya. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis nanti. Oleh kemurahan Tuhan. Kalau bukan, umur pernikahan saya 5 tahun selesai. Ya, hari ini bisa capai 51. Terpujilah Tuhan karena firman. Gak ada yang lain. Tuhan suruh kita saling menyelesaikan sebelum matahari terbenam. Jadi kalau suami dan istri baku salah harusnya apa? Matahari belum terbenam, bikin selesai. Jangan bangun bantal di tengah. Bangun bantal 1 tidak cukup, 2, 3, 4. Suaminya ke kanan, istrinya ke kiri. Ya, ini tembok pemisah. Apa itu? Perseteruan. Kristus ada di tengah-tengah keluarga. Dia yang merobohkan tembok pemisah. Tapi saya ingatkan orang-orang muda, cari pasangan yang berimbang. Baca dulu ya supaya saudara percaya. Kalau tidak nanti bilang mana itu ayatnya di mana? Ada. Ya. Supaya tahu. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Jangan jadi pasangan tidak berimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Orang tidak percaya. Sebab Ya. persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Ya. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Ya. Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Ya. Terus. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Ya. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Ya. Menurut firman Allah ini. Nah, kita ini bait Allah. Hidup menurut firman. Kalau orang Kristen tidak suka baca Alkitab, tidak suka duduk di hadirat Tuhan baca, tidak suka dengar firman, maka dia tidak tahu apa-apa. Menikah sembarangan seperti dulu kita. Tidak tahu firman. Ya. Kita mesti belajar. Bertumbuh, makan itu. Ya, terus Aku akan diam bersama-sama dengan mereka. ya, Dan hidup di tengah-tengah mereka. ya, Dan aku akan menjadi Allah mereka. ya.
dan mereka akan menjadi umatku. Jadi pasangan itu harus seimbang. Orang sama-sama percaya. Ahab membuat gara-gara bangsa Israel menyembah Baal. Dan Tuhan pakai Elia untuk memulihkan bangsa Israel yang terpecah-pecah itu, maka dia bangun 12 batu. Ya. Lalu di atasnya dibuat mezbah, dipersembahkan korban. 12 batu. Kita baca ya. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 31 dan 32. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Ya, Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, ya, engkau akan bernama Israel. ya. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Nah, dia bangun 12 batu, 12 suku Israel. Itu gambarannya 12 suku Israel. Terus Dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. ya, perhatikan terus. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Ya, Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air ya, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. terus. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Ya, Dan terus. mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Ayat 31. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Ya, Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, ya, engkau akan bernama Israel. ya. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Terus. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Ya. Terus. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Ya, terus. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Ayat 37 sekarang. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, Ya, supaya bangsa ini mengetahui ya. bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, Terus. dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ya. Terus. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ya, terus. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Nah, Tuhan, dialah Allah. ini mengembalikan bangsa Israel kepada Allah yang benar. Pertobatan. Mengembalikan bangsa Israel kepada pertobatan yang benar. Menyembah Allah yang benar. Di akhir zaman, ini saya akan bicara lebih lanjut. Akhir zaman lebih banyak saya bicara tentang uang, bukan saya ingin uang. Itu musuh yang terakhir dari umat Allah. Itu berhala yang terakhir. Yang harus dihancurkan. Kalau zaman Elia berhala Baal itu. Sekarang zaman akhir berhalanya orang Kristen. Tanpa disadari orang Kristen itu memberhalakan Mammon. Lekat, lengket, lalin, kejam. Harus hati-hati ya. Itu perjalanan ke Gunung Allah. Yerusalem baru. Kalau ada yang mengikat kita, walaupun dibilang tidak panjang, tapi itu mengikat. Saya kasih contoh, balon gas. Balon gas. Balon gas itu, kalau kita tidak ikat dengan benang, kita lepaskan, dia akan naik terus.
naik terus. Naik terus sampai tidak kelihatan. Tapi coba balon gas itu kita ikat 100 meter atau 300 meter. Dengan benang. Sekalipun benang itu halus. Akan nampak tidak ada lihat apa-apa. Balon naik. Tapi coba. Sampai 300 meter dia berhenti. Tidak bisa naik lagi. Karena ada yang mengikat. Kenapa banyak orang Kristen tidak bisa meningkat secara rohani? Ada barang halus, benang halus itu yang mengikat. Apa itu benang halus? Ikatan uang. Mamon. Kita butuh uang. KKR butuh uang. Bangun gereja butuh uang. Mau ke Jakarta butuh uang. Mau ke Manado butuh uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Tuhan itu segalanya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita diberkati. Alkitab mengatakan demikian. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap pada Tuhan. Bukan kekuatan kita, bukan kekuatan siapa, tidak. Ya. Saya bersyukur Tuhan membuka mata saya. Ya. Jadi Elia memperbaiki mezbah. Dia mulai susung itu 12 batu. Yang menjadi lambang 12 suku bangsa Israel. Menyatukan dalam satu kesatuan. Hari-hari terakhir ini. Suami istri harus bersatu. Anak dan orang tua harus bersatu. Itu kan yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Luruskan jalan bagi Tuhan. Yang bengkok luruskan. Yang lobang timbun. Yang berbukit ratakan. Artinya apa yang tidak benar dari hidup kita perbaiki. Ini kesempatan memperbaiki. Tidak selamanya ada kesempatan. Jadi Rasul Yohanes mengatakan bapak kembali kepada anak, anak kembali kepada bapak. Demikian suami kembali kepada istri, istri kembali kepada suami. Itu yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Itu adalah Nabi Elia zaman akhir ini. Orang biasa hidup seperti masih sama-sama tapi tidak satu hati. Bisa terjadi. Tidak merupakan satu kesatuan. Memang beda, pendapat saya bisa beda pendapat istri. Itu wajar saja. Tapi kita kembali ke Alkitab. Kembali kepada Alkitab. Coba kita baca Lukas. Ya. Itu yang dikerjakan. Kesatuan. Itu yang dibuat oleh Nabi Elia. Ya. Coba kita baca. Lukas 1. Ayat yang ke-15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ya. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ya. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Itu rohnya Elia. Membuat orang Israel berbalik kepada Tuhan. Membuat orang Kristen berbalik pada Tuhan. Sungguh-sungguh pada Tuhan. Bukan hanya sekedar hadir di gereja. Bukan sekedar hanya mengagumkan khotbah. Bukan sekedar hanya yang nampak dengan mata. Tapi hati kita harus hadir di gereja. Lekat dengan Tuhan. Ini tidak bisa dilihat orang. Dilihat Tuhan. Terus? Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Kuasa Elia. Untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. Terjadi pertobatan. Terjadi satu kesatuan. Bapa dan anak satu. Terus? Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Ya. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Inilah waktunya. Menyiapkan
bagi Tuhan satu umat yang layak disebut nanti apa? Mempelainya Tuhan. Ini mempelai wanita yang layak bagiku. Tidak ada Baal di dalam hatinya. Tidak ada ikatan mamon di dalam hatinya. Sebab kita tidak bisa mencintai Tuhan lalu kita mencintai uang. Tidak bisa kita menyembah Allah lalu kita menyembah uang. Hati kita. Ini dalam. Batu-batu itu disusun. Terjadi rekonsiliasi suami istri, anak dan orang tua. Ya, teman-teman sahabat-sahabat dalam pelayanan, gembala dengan jemaat menyatu satu hati. Kesatuan di antara tubuh Kristus. Ya, semuanya dari dalam rumah. Itu yang dibuat Elia, betapa hebat. Tetapi tetap manusia biasa. Ketika ada ancaman dari Isabel, dia mau mati. Biarlah aku mati, cabutlah nyawaku Tuhan. Putus asa. Sama. Tidak ada orang yang hebat, super. Nggak ada. Nggak ada orang yang namanya manusia itu sempurna. Nggak ada. Keputusan saya bisa salah. Keputusan hamba Tuhan yang terpakai pun oleh Tuhan bisa salah. Kita belum sempurna. Manusia biasa. Ya, tapi hebatnya itu. Apa hebatnya Elia? Doanya. Doanya itu dikatakan Yakobus. Coba kita baca ya, Yakobus 5. Nah. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Bedanya sungguh-sungguh berdoa. Supaya tidak hujan turun. Dan jadi. Terus. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Terus. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Ya. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ya. Sungguh-sungguh doa. Banyak orang Kristen berdoa salah. Ya. Berdoa tapi untuk memuaskan hawa nafsu. Kepentingannya. Berdoa tetapi tidak berdamai. Sini ganjalan, sana ganjalan. Sini musuhan, sana musuhan. Mana bisa aman damai. Gak ada. Banyak. Doa kita tidak naik, tidak diterima. Tapi Elia sungguh-sungguh berdoa. Dan dia susun 12 batu itu. Ini pelajaran satu kesatuan. Kesatuan rumah tangga. Kesatuan dalam gereja Tuhan. Kesatuan tubuh Kristus. Kalau itu yang kita buat. Api turun dari langit. Ada kebangunan rohani. Tapi orang yang mengadakan kebangunan rohani seringkali seperti Elia. Karena dia manusia daging. Semua kita harus sadar. Ya, saya ngajari jemaat. Yang diagung-agungkan Tuhan. Jangan manusia. Tuhan cemburu. Namanya Tuhan itu Allah yang cemburuan dalam kitab Keluaran. Siapa namanya Allah? Akulah Allah cemburuan. Kalau kita melebihkan orang lain, itu cemburu dia. Kalau kita melebihkan dunia ini, dia cemburu. Kalau kita melebihkan uang itu, dia cemburu. Itu Baal zaman akhir. Kita harus berhati-hati ya. Hati-hati. Nah. Apa yang dikatakan malaikat? Bangun. Makan. Bagi orang yang putus asa. Sakit saya tidak bisa sembuh lagi kata dokter. Kata dokter. Mesti mati sudah. Kata dokter mesti operasi besar. Kata dokter. Dokter juga manusia biasa. Betul? Dia punya ilmu.
bisa menolong manusia kalau Tuhan pakai dokter itu. Ada dokter hebat, tidak dipakai Tuhan. Ada dokter biasa, dipakai Tuhan. Itu tergantung Tuhan. Betul ya? Hah? Boleh belajar jadi dokter. Tapi tidak selalu Tuhan pakai. Jadi jangan juga terlalu berharap. Tabib yang ajaib. Dokter segala dokter. Dokter bilang sudah selesai. Tapi kok bisa hidup? Nah, Tuhan yang pakai. Tuhan yang menghidupkan. Siapa yang kasih nafas? Yang kasih nafas siapa? Tuhan. Kita baca ya, Yesaya. Nah, ya. Jadi kalau kita tidak baca, kita tidak tahu Alkitab, kita selalu pikir, masalah pendapat manusia ini. Kita perlu periksakan kesehatan kita. Ada orang yang dipakai sebagai dokter yang menolong kita. Ya itu benar saja. Tapi dokter sendiri pada akhirnya kembali kepada tanah. Sama. Elia, nabi besar, sama. Pendeta besar, pendeta kecil, sama. Orang Jawa bilang podoi. Ya. Yesaya, pasal yang kedua, ayat 22. Yesaya 2, ayat 22. Jangan berharap pada manusia. Jangan harap manusia. Sebab ia tidak lebih daripada embusan Nah, nafas. cuma hembusan napas. Elia manusia biasa. Buktinya dia bisa turunkan api dari langit, tidak gampang itu. Parit-parit itu seperti parit, basah semua itu. Apapun basah, mana mungkin hukumnya kan kalau api kena air habis. Ya toh? Nah, terus Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? manusia semua hembusan nafas. Coba kalau saudara percaya apa kata firman Tuhan, bilang amin. Semua manusia hembusan nafas. Lu tidak ada amin. Tidak keras, ragu-ragu. Masa ya? Lah iya. Iya tahu, pendeta besar hembusan nafas, pendeta kecil hembusan nafas, nabi besar hembusan nafas, nabi kecil hembusan nafas, dokter ahli, dokter spesial hembusan nafas. Gak percaya? Alkitab bilang semua kita hembusan nafas. Karena itu masih bernafas. Terima kasih Tuhan, saya tidak mau berbuat salah, tidak mau menyakiti Tuhan. Kalau ada salah saya cepat diperbaiki, ampuni saya. Gitu. Ya. Kenapa Elia bilang minta mati, putus asa? Manusia biasa, sekalipun dipakai oleh Tuhan. Ya, kata firman Tuhan ini bukan kata saya. Nah, dikatakan bangun makan. Ini waktunya gereja Tuhan bangun. Sadar. Berjaga. Presiden kita Jokowi bilang, tahun ini sulit. Tahun depan lebih sulit. Tanda-tanda zaman mengatakan kita ada di akhir zaman. Orang sudah mulai nanti akan menggunakan uang, namanya uang digital. Nanti orang akan begini, itu arahnya nanti. Arahnya mana? Hah? Pemerintahan apa? Antikris. Kita tidak mau masuk di sana. Kita tidak mau masuk di zaman itu. Kita mau diterbangkan ke padang gurun dengan dua sayap burung nasar. Kalau kita masih hidup, kita disingkirkan. Tidak masuk masa antikris. Kalau orang masuk masa antikris, 98% akan menyangkal. Hanya untuk makan. Hanya untuk kebutuhan jasmani. Iyalah. Atau kalau kita mati,
mati hidup benar, mati hidup kudus. Tunggu kebangkitan pertama. Nanti akan nyatu dengan yang hidup-hidup sampai Tuhan datang. Ada pesta di udara. Yesus undang kita masuk pernikahan anak domba. Wahyu 19. Wahyu 20, kerajaan 1000 tahun damai. Itu perhentian, Sabat, hari ke-7. Habis itu Wahyu 21, Yerusalem baru yang turun dari surga. Itu mempelai wanita. Yerusalem baru kaulah mempelai Tuhan. Baru kita masuk Wahyu 22, kekekalan. Apa toh yang kita cari di dunia? Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Gara-gara harta, pudel, pusaka, saudara bersaudara baku bunuh. Jangan. Saudara bersaudara bergandeng tangan, saling mengasihi. Itu kesatuan. Ya. Bangun. Efesus 5. Ya. Ayat 14. Surat Efesus pasal 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Ini waktunya bangun. Bangun. Yang tidur. Orang yang tidur malam. Hidup dalam gelap, mabuk, dan sebagainya. Mereka tidak tahu tiba-tiba hari Tuhan itu. Sekarang kita dengar, hari ini Tuhan pakai lidah saya menyampaikan, bangun, ini waktunya bangun. Bukan hanya jasmani kita bangun, tetapi rohani kita bangun. Kalau kita bangun secara rohani, di atas kita bercahaya Kristus. Kita akan menyembah Dia, bukan Baal. Api Roh Kudus akan turun memenuhi kita, menguasai hidup saya. Bangun. Jangan tidur menikmati kenyamanan dunia. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 6. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Ya. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada Hari malam. Tuhan datang seperti pencuri. Tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan bukan pencuri. Seperti pencuri. Jam operasi pencuri. Jam berapa? Sementara manusia paling enak tidurnya jam berapa? Itu jam operasinya pencuri. Karena itu Tuhan bilang bangun. Biasanya pencuri suka beroperasi jam-jam apa? Subuh-subuh. Tapi sekarang biar malam dia operasi. Modern juga sudah. Subuh. Jam 3 orang tidur. Tidur. Pencuri juga tidak kasih tahu. Halo. Nanti jam 3 kita datang ya. Nah, Tuhan juga begitu. Tidak kasih tahu. Cuma Tuhan bilang, aku akan datang. Seperti operasinya pencuri jamnya. Tidak ada yang tahu. Tanggal 5 Oktober tahun 2030 Tuhan datang penyesat. Tuhan tidak mengatakan kapan dia datang. Hanya Bapa yang tahu. Malaikat tidak tahu. Anak pun tidak tahu. Tapi ini waktunya kita gereja Tuhan. Bangun. Bangun dari tidur rohani. Lalu kita rasa apa kalau sudah bangun pagi?
Rasa lapar. Yes, rasa lapar. Kenapa lapar? Karena kita makan malam jam 9, jam 8 malam, jam 7 malam. Itu prosesnya sampai pagi sudah lapar. Itu rasa lapar. Perlu makan. Kita makan roti, kita makan bubur, kita makan nasi kuning. Betul ya? 4 jam lapar lagi, makan siang. 4 jam lapar lagi, makan malam. Tapi yang Tuhan maksud sini bangun. Untuk apa bangun gelap-gelap? Sembayang. 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 Bangun dari tidur. Tidur rohani. Baca lanjut itu 1 Tesalonika 5. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Tiba-tiba. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Seorang wanita bersalin sudah 9 bulan 10 hari, tahu-tahunya belum lahir. Tapi tetap harus berjaga. Gak tahu kapan lahirnya itu anak. Ya. Terus? Mereka pasti tidak akan luput. Ya. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Jangan hidup gelap. Suami istri terang terbuka. Gak ada rahasia di antara kita. Jangan istri bilang, duh kalau saya bilang kita punya penghasilan sama suami nanti dia ambil, dia kuasai orang. Suami juga begitu, sembunyi-sembunyi. Ini namanya gelap. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, keduanya terbuka. Terbuka. Tidak ada yang tertutup. Nah akhir zaman ini banyak suami dan istri tertutup. Tidak terbuka. Istri tutup-tutup. Suami tutup-tutup. Ini yang Tuhan mau, terbuka. Hidup dalam terang. Hidup dalam waktu siang. Bukan malam. Ya. Terus lanjut sampai ayat 6, sampai ayat 11 kalau perlu. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Kita tidak hidup dalam gelap. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ya. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Ya. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ya, terus. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Ya. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Terus. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih. Ini harus jaga iman ini, kasih dan iman. Itu baju sirah. Apa itu baju sirah? Itu baju sirah, baju untuk apa? Menjaga agar tidak ada panah-panah dari setan masuk. Berjaga, bangun ini waktunya. Terus. Dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ya, terus. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Ya, terus. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Inilah yang dikatakan bangun. Fisik kita bisa tidur, tapi hati kita bangun. Banyak orang Kristen tidur betul. Tidak bangun hatinya, rohnya tidak bangun. Yang dia lihat cuma apa? Sepintas dunia. Kemewahan dunia. Tidak salah, jangan malas cari nafkah. Orang malas jangan dikasih makan. Cari uang. Tapi ingat. Itu bukan yang utama. Ya. Ayat 11. Baca itu ayat 11.
Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, Ya, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. ya. Nasihat ini untuk kita. Dari awal saya sudah bicara. Betapa hebatnya Elia itu. Jangan Elianya diagungkan. Itu sebabnya Tuhan perlihatkan ketika Elia diancam mau dibunuh oleh Isabel. Dia putus asa. Lari sembunyi. Matilah aku Tuhan. Tidak mau mati di tangannya Isabel. Ambil nyawaku. Menghadapi orang putus asa seperti Elia, apa dibuat Tuhan? Malaikat diutus, kasih makan, bawa air dalam kendi. Berarti Elia kondisinya lagi apa? Tidak kuat karena tidak ada makanan. Makanan apa di sini? Bukan soto, ya, bukan tuturuga, bukan mie goreng, bukan. Itu cuma 3-4 jam selesai prosesnya dalam perut kita. Makanan yang bekerjalah, kata firman, untuk makanan yang bisa bertahan sampai hidup kekal. Apa itu? Firman Allah. Makanan yang bertahan sampai kehidupan kekal. Makanan yang dimakan oleh Elia, disuruh makan lagi supaya dia jalan 40 hari 40 malam sampai di gunung Allah. Ini makanan. Makanan enak apapun berakhir di mana? Jambangan. Betul? Betul? Makannya enak ini, restoran itu makanannya enak, sajiannya enak. Berakhir di mana? Jambangan. Tapi ini berakhir di mana? Yerusalem baru. Harus begitu orang Kristen. Dengar baik-baik. Ini bukan perhiasan. Sekarang masih hidup, baca. Mati tidak bisa baca lagi. Orang Kristen jangan tunggu mau mati baru masuk Alkitab. Tidak benar. Atau sudah sakit parah. Familinya taruh Alkitab di sebelah bantal di rumah sakit. Itu sering saya temukan. Saya bilang tidak. Kasih jauh itu. Atau kamu bacakan, dia dengar. Itu yang cocok. Orang kalau sakit parah mana baca Alkitab. Sekarang waktunya bangun. Orang bangun itu siuman. Sadar, baca, dengar. Dan lakukan. Ya. Itu makanan rohani. Nah, apa yang dibutuhkan sekarang? Makanan rohani bagaimana? Bubur, susu minum, kasihan loh minum susu. Jangan minum susu, jangan makan bubur, makan yang padat. Kalau tidak, kamu tidak kuat Elia. Sedangkan itu saja makan double, tidur lagi dia tidak sanggup. Malaikat bilang bangun, makan Elia, bangun. Kalau tidak, kamu tidak kuat. Gereja tidak akan kuat menghadapi tantangan dunia. Gereja tidak akan kuat menghadapi zaman di mana dekat penguasa dunia, antikris setan itu berkuasa. Semuanya masih hebat, manusia jadi materialistis. Uang tidak salah. Tapi manusia materialistis, cinta uang ini salah besar. Berbahaya. Ya. Ibrani 5. Ini. Ayat 12. Sampai ayat 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Iya. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Banyak orang Kristen bayi, kanak-kanak, tidak bisa makanan keras. Dikasih keras, pendeta ini keras sekali. Padahal itu menyelamatkan, mendewasakan.
Teguran yang nyata-nyata lebih baik daripada apa? Kalau aku bersahabat baik dengan Cio ada salah. Aku bilang sama saya, Cio salah mana? Betul ya? Kalau aku bukan anggap dia sahabat saya, biar aja. Di situ ada lobang ya, lobang. Pak Samson jangan masuk ya, lobang. Jalan terus aja, masuk lobang. Urusan saya selesai. Tapi kalau itu sahabat yang baik, dia mau masuk lobang, dia mau jalan terus, kita pukul dia. Kenapa kamu pukul saya? Nah, dia lama-lama buruk kita. Kalau buruk kita, dia lihat sih, oh ternyata ada lobang. Thank you. Teman baik. Alkitab mengatakan dalam Amsal, seorang kawan memukul dengan maksud baik. Tapi lawan kita menjilat, mencium berlimpah-limpah. Saya enggak mau lakukan itu. Pada teman-teman saya, pada sahabat saya, pada jemaat saya tidak mau melakukan menjilat. Lebih baik saya kasih tahu, lobang. Kamu ketinggalan nanti. Sambil saya juga berjaga. Betul ya? Hah? Betul. Lanjut tadi, Dr. Mia sampai ayat 14. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Bukan makanan keras. Terus? Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Iya, kalau cuma sebab ia adalah anak kecil. Saudara diberkati Tuhan, sampai pun berkorban. Jangan diiming-iming. Kalau kamu menanam, kamu masih menuai. Menabur pasti menuai. Ajari orang mengasihi Tuhan. Kasih itu memberi. Tak usah disuruh-suruh. Kalau dia punya kasih kepada Tuhan, dia beri. Tidak terus minta-minta. Apalagi yang namanya pendeta. Kalau pendeta itu minta-minta, nuntut-nuntut, itu bukan pendeta. Yo, saya ini orang dari latar belakang bukan pendeta. Tidak ada pikiran mau jadi pendeta. Makanan keras, bukan susu. Ini bukan waktunya minum susu. Waktu kita lahir baru, susu. Bangun, makan keras. Makan yang padat. Firman Tuhan yang keras. Yang menyatakan salah. Memperbaiki kelakuan. Itu yang kita dengar. Itu yang kita praktekkan dalam hidup. Ya. Tadi sudah baca selesai ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Ya. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, jadi makanan padat itu, makanan padat, makanan keras. Supaya kita jadi dewasa. Orang dewasa rohani tahu membedakan, ini baik, ini tidak baik. Betul? Anak-anak tahu tidak? Itu Kirana tahu tidak? Ini baik. Sekarang dia tahu, dulu waktu dia masuk sini belum tahu. Kamu sodori dia, racun pun dia enaknya gula-gula dimakan. Betul ya? Tapi kalau sudah dewasa, tidak sembarangan. Jadi nanti Nabi palsu, Yesus berkata itu, akhir zaman. Dengar baik-baik. Akhir zaman, apa tanda kedatanganmu Tuhan? Tuhan jawab apa? Penyesat. Loh, penyesat. Apa tanda kedatanganmu? Awas, penyesat. Matius 24 ayat 3. Baca. Sebab orang Kristen tahu, berhati-hati. Makanya kita harus Bible study. Pendalaman Alkitab. Ini pun sebenarnya setengah pendalaman Alkitab. Namanya pengajaran. Ya, kalau kita cuma susu-susu saja, saudara-saudara, Tuhan Yesus baik, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kembalikan 1/10, kamu diberkati. Amin, amin. Belum tentu yang bicara itu hatinya murni. Betul ya? Ya, ini pendeta John ini keras sekali. Ya apa boleh buat?
supaya gereja sampai di Yerusalem baru. Mau ke Yerusalem baru? Siapa yang mau? Ada yang begini, ada yang begini. Ya toh? Matius 24. Baca apa kata Tuhan, hati-hati. Ya. Matius 24 ayat 3 dan ayat 4. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ya. Kata mereka, katakanlah kepada kami, Ya. bila manakah itu akan terjadi? Bila mana terjadi Tuhan? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda Apa kesudahan tanda dunia? datangnya Tuhan yang kedua kali dan tanda kesudahan alam? Jawab Yesus kepada mereka, Ya. waspadalah, Waspadalah. supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi jangan mau disesatkan. Ya. Banyak penyesat. Terus. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Itu sebabnya tidak boleh sembarang kita mengagungkan manusia. Tidak boleh kita mengkultus individukan orang. Kita tidak tahu dia. Tuhan yang tahu. Kita belum tahu dia langkahnya benar atau langkahnya salah. Keputusannya benar atau tidak. Ya. Betul? Ya. Kamu kira penyesat itu datang dengan modelnya kayak John Joseph? Tidak. Kamu tahu tidak, antikris itu datang seperti John Joseph yang nggak ada apa-apanya kelihatan begitu. Tidak. Gagah, mengagungkan. Itu penyesat-penyesat. Hebat. Karunia-nya hebat. Hebat sampai orang menyembah. Lu enggak percaya, baca Alkitab. Karena itu saya sekali lagi ingatkan, hati-hati. Mujizat, sampai orang kagum. Jadi jangan terlalu cepat. Elia manusia biasa, mujizat api turun dari langit. Gak percaya antikris itu hebat. Ya, saya tidak puji dia, tapi saya ingin menyatakan kepada saudara bahayanya itu. Penyesat itu gagal-gagal loh. Kalau modelnya saya ini kalah jauh tuh. Ya, aduh, coba ya, kalau percaya ini yang terakhir ini kita baca. Ya, 2 Tesalonika. Saya ingin bagi kepada saudara sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Supaya kita selamat. Kita ketemu. Saya berusaha, saudara berusaha. Kita ketemu di mana? Yerusalem baru. Ya. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Ya. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Ya. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia Nah, durhaka. siapa itu manusia yang durhaka? harus binasa. Antikris. Terus? Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Ya. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Perhatikan baik-baik saudara. Duduk di bait Allah. Duduk di bait Allah. Ini bukan sembarang tempat. Di bait Allah. Minta disembah. Karena itu kita cuma menyembah Allah di dalam Yesus. Katakan amin. Gak ada yang lain-lain. Gak ada manusia, gak ada siapa-siapa. Terus? Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu Ya. ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, Ya. sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Terus? Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Terus? Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Siapa yang menahan? Gereja, ya dengarkan, gereja yang penuh Roh Kudus.
gereja yang disucikan, gereja yang dewasa, gereja yang tumbuh. Dia diterbangkan dengan 2 sayap bernasar, kata kitab Wahyu. Kemana? Ke padang gurun. Wahyu 12 itu. Ini orang yang disingkirkan. Tidak masuk kubur. Tidak usah beli peti mati. Hidup-hidup sampai Tuhan datang. Tidak semua orang Kristen mati. Ya. Dia diterbangkan dengan 2 sayap. Apa itu 2 sayap? Firman dan Roh Kudus. Roh Kudus 2 kali lipat. Lebih banyak berlipat. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Biar Roh Kudus turun atas kita. Haleluya. Itu kekuatan gereja. Disingkirkan, baru antikris muncul. Tapi sekarang jangan gereja disesatkan. Jangan terpesona dengan satu manusia. Ingat khotbah ini, Elia manusia biasa. Jangan terpesona api turun dari langit. Wow, hebat ini Elia. Jangan. Manusia biasa, putus asa, mau mati, sama aja. Sama kita, gak ada bedanya. Dia makan kenyang, besok dia harus kejambangan. Dia minum air, nanti dia ke toilet untuk buang air kecil. Sama, gak ada beda. Hormati. Kalau ada orang dipakai Tuhan, dihormati. Ya. Terus dibaca ayat 9. Perhatikan baik-baik. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Ya. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Hebat ini, perbuatan ajaib. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Tapi semuanya palsu, menyesatkan. Tapi orang sakit bisa jalan, kamu kaget. Terus? Dengan rupa-rupa tipu daya jahat Ya. terhadap orang-orang yang harus binasa. Ya. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17 berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Saudara dan saya tidak mau ditipu penyesat. Ini kebenaran, ini yang kita terima. Ini yang kita makan. Ini yang kita lakukan dalam hidup. Supaya kita tidak ditipu. Tipu penyesat, antikris. Jangan cari mujizat saja. Mujizat terbesar, apa itu? Manusia berubah. Siapa bisa rubah saya? Dari pemarah, pukul meja, banting pintu. Siapa bisa rubah saya? Tuhan. Elia tidak cukup makan 1 kali. Makan 2 kali. Ini artinya kita harus cari double porsi. Mengenyangkan. Belajar. Makanan padat. Ya. Tuhan memberkati kita. Saudara diberkati Tuhan. Harus kita diberkati. Kalau kita baca itu Yakobus, tidak usah saya khotbahkannya, kita lihat susunannya. Yakobus. Lihat. Yakobus itu di pasal 5. Ini ya, di pasal 5 ya. Tidak usah dibaca. Saya bacakan. Yakobus 5 di atas ayat 1. Peringatan kepada orang kaya. Yo. Kemudian di atasnya ayat 7 perikopnya. Bersabar dalam penderitaan. Kemudian mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Itu isinya Yakobus 5. Di Yakobus 5 saudara bisa baca. Emas dan perak akan berkarat. Kekayaan akan membusuk. Orang kalau punya uang kaya bisa apa? Nah, makanya 1 Timotius bilang, peringatkan orang kaya, jangan tinggi hati. Betul? Karena kekayaan bisa berkarat.
Emas bisa jadi karat. Emas di Yerusalem baru tidak pernah berkarat. Jalannya emas. Pintu gerbangnya dari mutiara. Wow. Siapa yang mau ke sana? Siapa yang mau ke Yerusalem baru? Siapa yang mau ke Yerusalem baru? Makan padat. Ya. Bangun, makan. Ini waktunya. Bukan minum. Kalau minum itu susu. Makan. Tuhan tolong kita semua. Mari. Mari kita bangkit berdiri. Siapa yang mau bersyukur, berterima kasih. Baru kaulah mempelai Tuhan. Hidup kita bukan hanya di dunia ini. Cari nafkah, oke. Tapi bukan di situ saja. Akan dikau tak kesucian Allah. Di sana perhentian rasa gelisah. Tuhan beri kasih yang utama. Yang utama. Agar aku menjadi mempelai, mempelaimu. Sebab hidupku serba tiada sempurna. Tiada sempurna. Aku merindu menjadi milikmu. Kemana kita? Bukan bumi. Bumi akan dihancurkan 1 jam. 1 jam. Kemana kita? Yerusalem baru. Jangan terlalu mengutamakan dunia ini. Dunia akan selesai. Itu Babel. Babel akan selesai 1 jam. Sama dengan Sodom dan Gomora. Jangan sia-siakan kemurahan Tuhan bisa melayani. Ini kita bisa dengar peringatan Tuhan, nasihat Tuhan. Kita berterima kasih pada Tuhan. Betapa hatiku merindukan. Saya tidak paksa jemaat harus keluar air mata. Tapi biar tangisan itu dari hati. Tuhan ingin yang orisinal, bukannya dipaksa. Ya bagiku kaulah kota damai.
kasih itu yang sempurna, yang utama, itu kasih Tuhan, itu kekayaan. Yakobus 5 katakan, peringatkan pada orang kaya, emasmu berkarat. Sebab itu tidak ada sempurna. Aku manusia biasa dari debu tanah. Haleluya. Siapa yang belum dibaptis Roh Kudus sudah sekian lama? Siapa yang belum dibaptis Roh Kudus sudah sekian lama jadi orang Kristen? Angkat tangan. Angkat tangan. Biarlah Roh Kudus turun mencurahkan kasih. Oh haleluya, haleluya. Engkau rindu penuh Roh Kudus. Engkau haus. Barang siapa haus, mari ia datang dan minum. Sekarang kita haus. Di Yerusalem baru kita tidak haus lagi. Hidupku, haleluya, tiada sempurna, haleluya, haleluya. Silakan yang sudah kering-kering lama, gak bisa nangis, gak bisa hancur hati, gak ada kasih lagi, cuma dunia dengan kesulitan, cuma ekonomi kita, cuma uang yang susah dicari, itu yang dikejar. Kalau kamu punya iman, kamu berbalik kepada Tuhan, mencari Tuhan, mencari wajahnya, mengutamakan Tuhan, maka semua yang kau butuhkan juga sediakan perkara dunia ini. Jangan tinggalkan pelayanan. Yang mau rindu Tuhan masuk Yerusalem baru. Dan itu hanya terjadi kalau kekuatan makanan berjalan sampai di gunung Allah, kota di atas gunung. Haleluya. Yerusalem baru mempelai Tuhan. Oh betapa hatiku merindukan akan dikau yang bercahaya kemuliaan. Cahaya kemuliaan ya bagiku, kaulah kota. Siapa yang merindu Yerusalem? Angkat tanganmu, katakan sama Tuhan, beri saya kasih-Mu. Kasih Tuhan yang kita rindukan, kasih-Mu Tuhan. Biar aku menjadi mempelai-Mu, mempelai-Mu. Sebab hidupku banyak yang tidak sempurna, banyak cacat celahku. Aku manusia biasa. Oh seperti Elia, gak ada apa-apanya Tuhan. Milikmu. Haleluya, haleluya. Tuhan berilah kasih itu.
Penuhi aku dengan kasih-Mu. Oh, Rabaya Syaka, Rabaya Rabaya Syaka. Tabah yang merindukan sungguh-sungguh hari ini. Roh Kudus akan memulai engkau. Roh Kudus akan dicurahkan memberikan kasih itu. Oh, Rabaya Syaka, Rabaya Rabaya Syaka, Rabaya Rabaya. Agar aku menjadi mempelai Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan, tidak masuk ke tempat penghukuman kekal. Haleluya, haleluya. Supaya suami, istri, orang tua, anak menjadi satu. Supaya hamba-hamba Tuhan menjadi satu. Kalau sudah menjadi satu, Roh Kudus akan dicurahkan. Oh, Rabasaka, Rabaya, Rabasaka. Menjadi milikmu. Katakan Tuhan, berikan kasih ini. Kasih ini modal melayani, bukan upah. Kasih itu modal saya melayani Tuhan. Ya utama, oh Rabaya Syaka, Rabaya Rabaya. Akan aku menjadi milikmu. Sebab hidupku serba tidak sempurna. Oh, Rabasa, saya menyadari Tuhan, saya menyadari. Seringkali suami tidak bijaksana pada istrinya. Wadah yang lemah. Suami tidak bijak, istri wadah lemah. Milikmu. Dengan setengah suara bilang, Tuhan berikan hati, berikan kasih. Siapa yang rindu kasihnya Tuhan? Apa modal masuk Yerusalem baru? Apa modalnya kesatuan, kasih? Oh, Rabbana Sakala. Ya, silakan bicara dengan Tuhan, sembah Tuhan. Hidup saya tidak sempurna sebagai suami, walaupun saya seorang hamba Tuhan. Kadang saya tidak bijaksana pada istri saya. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kekurangan kami Tuhan, banyak. Ampuni kami Tuhan, kami seringkali tinggi hati, sombong. Sebagai istri kami tidak mau tunduk kepada suaminya. Sebagai suami kami tidak bijaksana pada istri kaum yang lebih lemah. Sebagaimana anak seringkali tidak taat kepada orang tua. Inilah waktunya kembali kepada kasih Allah. Dunia diambang kepunahan. Dunia sedang tenggelam. Tidak ada yang bisa diharapkan dari dunia. Jangan tinggalkan pelayananmu hanya untuk dunia. Kau nanti akan menangis seperti Esau. Meraung-raung tapi percuma. Air mata tidak berguna. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akhiri ibadah dengan doa berkat.
memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah. Kami percaya apa yang kami lakukan tidak sia-sia adanya. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Dibukakan pintu agar mereka semuanya boleh menikmati berkat dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Pulang dan terimalah berkat. Berkat yang terbaik, berkat yang istimewa, berkat dari persekutuan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Dia datang kembali. Kita adalah orang yang diberkati Tuhan, dan jadilah berkat supaya banyak orang memuliakan Tuhan Yesus. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama katakan amin.